Oke, selamat datang Secondary One. Di video kali ini kita akan membahas kuis 1 untuk mata pelajaran matematika. Jadi diperhatikan ya, jika ada yang ingin tanyakan, tulis dulu di catatannya, baru nanti boleh langsung ke Mister ketika pelajaran ataupun boleh di sesi komentar. Oke. Kita langsung saja kita bahas untuk soal kuisnya. Tentukan bentuk sederhana dari perbandingan berikut 24:16. Nah, ini ada pada bab perbandingan ya. Pertama kita mencari EPB atau bahasa singkatnya, cari bilangan terbesar yang dapat membagi 24 dan 16. Ya, yang dapat membagi kedua bilangan ini. Nah, dapatlah bilangan 8. 24 dibagi 8 itu 3, 16 dibagi 8 itu 2. Jangan sampai kebalik ya, jangan 2:3 itu beda. Jadi tetap 24 bagi 8 ini berarti yang sebelah kiri, yang 16 bagi 8 hasil 2 sebelah kanan, jangan dibalik. Jadi hasilnya adalah 3:2. Atau kalau misalkan nyicil boleh nggak Mister? Boleh. Maksud nyicil gimana? Dibagi 2 dulu. 24 bagi 2 12, 16 bagi 2 8. Masih bisa dibagi 2 enggak? 12 bagi 2 6, 8 bagi 2 4. Bagi 2 lagi, 6 bagi 2 3, 4 bagi 2 2. Nah, akan menghasilkan hasil yang sama ya. Selanjutnya, tentukan bentuk sederhana dari perbandingan berikut. 4 kg banding 20 ons. Nah, perhatikan di sini satuannya beda. Yang ini kilogram, yang ini ons. Jadi harus diubah dulu salah satunya ya. Cara termudah adalah ubah ke satuan terkecil. Kilogram dengan ons itu lebih kecil ons. 1 kilogram sama dengan 10 ons. Berarti 4 kilo itu sama dengan 40 ons. Ya, 40 ons banding 20 ons. Nah, kalau satuannya udah sama, baru kita bisa membaginya ya. Cari bilangan terbesar yang dapat membagi 40 dan 20. Temulah bilangan itu adalah 20. 40 dibagi 20, 2. 20 dibagi 20, 1. Jawabannya A. Ya, onsnya nggak usah ditulis karena perbandingan biasanya angkanya doang gitu. Next. Perbandingan umur Farel dan umur Ali adalah 2:5. Jika umur Farel adalah 10 tahun, ya, berapakah umur Ali? Nah, di sini kita paling gampang menyelesaikannya dengan membuat segi 4 dulu atau jendela. Ya, kita bagi ya, ada sebelah kiri, sebelah kanan. Sebelah kiri ini kita isi dengan perbandingan atau P bisa tulisnya. Sebelah kanan dengan umur. Nah, pertama yang kita ketahui dulu nih atas nih. Perbandingan umur Farel dan umur Ali adalah 2:5. Jika umur Farel adalah 10, Farel Ali. Farel dulu baru Ali. 2:5 berarti 2 dulu ya. Berarti Farel itu yang angka 2. Tulis perbandingannya 2. Berapa umurnya? 10. Nah, yang kita cari apa? Umur Ali. Ali perbandingannya berapa di sini? 5. Tulis 5. Umurnya kita nggak tahu atau kita tulis aja X ya. Baru kita kali silang. 2 dikali X, 5 kali 10. Jadinya 2 kali X kita dapat 2X sama dengan 5 kali 10, 50. Ya, kedua ruas kita bagi 2, 2X bagi 2 jadinya X. 50 bagi 2, 25. Sehingga X sama dengan 25 atau X itu adalah umur Ali ya. Umur Ali berarti 25 tahun. Next. Jika harga 20 baju adalah 240.000, maka harga 3 lusin baju adalah berarti pertama kita mencari harga satu baju dulu. Berapa harga satu baju? Tinggal dibagi aja. 240.000 ya dibagi 20. 240.000 dibagi 20 sama dengan 12.000. Nah, berarti
harga satu baju itu 12.000. Kita ingin mencari harga 3 lusin baju. Nah, satu lusin itu sama dengan 12. Berarti kalau 3 lusin itu berarti 3 kali 12 sama dengan 36. Berarti 3 lusin baju sama dengan 36 dikali harga satu baju 12.000. 36 dikali 12.000 itu akan sama dengan 432.000. Jawabannya B. Kalau cara kedua ya, kita bisa pakai tadi yang kotak kayak tadi. Ya, sebenarnya konsepnya sama. Di sini berarti baju, banyaknya baju, ini harga. 20 baju itu harganya 240.000. Ya. Kalau 3 lusin berapa? Jangan tulis 3, ingat. Pakainya buah. Ya. 36, kan 3 lusin itu ubah dulu ke dalam berapa baju gitu. 36, ini X. Sama kali silang juga, berarti 20 kali X 20X sama dengan 36 dikali 240.000. Oke, berarti X sama dengan 36 dikali 240.000 dibagi 20. X sama dengan 240.000 dibagi 20, kita dapat 12.000. 12.000 kali 36 sama. Ya, intinya sama. Ya, terserah memakai cara yang pertama atau cara kedua. Next. Jika harga 7 meter kain adalah 63.000, maka harga 20 meter kain adalah sama nih juga. Kita harus mencari harga satu kain dulu. Ya, harga kain dibagi dengan jumlah meter kain. Berarti 63.000 dibagi 7 sama dengan 9.000. Nah, berarti 9.000 itu adalah harga 1 meter kain. Kita ingin mencari harga dari 20 meter kain. 1 meternya 9.000, berarti 20 dikali 9.000 dengan 180.000. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua sama, bisa memakai ini kotak yang tadi ya. Ini meter kain, ini harga atau rupiah. Ya, 7 meter 63.000, 20 meter berapa? X kali silang 7 kali X, 7X sama dengan 20 kali 63.000. Maka X sama dengan 20 dikali 63.000 ya, dibagi 7 ya, kedua harus bagi 7. X sama dengan 63.000 dibagi 7. 63.000 bagi 7 dapat 9.000. 9.000 dikali 20 sama 180.000. Jadi baik cara pertama ataupun kedua akan menghasilkan hasil yang sama, terserah ya. Mau pakai cara pertama silahkan, cara kedua pun silahkan. Penting konsepnya paham ya. Kalau yang pertama ini cari dulu harga 1 meter kainnya. Kalau yang ini konsepnya meter sebelah kiri, harga sebelah kanan. Boleh dibalik juga tapi jangan campur aduk. Misalkan di sini 7, ini 63.000, nggak bisa. Next. 50% dari 230.000 adalah, nah ingat 50% itu artinya 50% itu adalah 50 per 100 dari 230.000, berarti dikali 230.000 ya. Mau langsung dikalikan juga boleh, 50 kali terus dibagi boleh, tapi yang paling biasanya yang paling mudah adalah kita membuat ini dulu, disederhanakan ya. 50 per 100 itu sama dengan 1 per 2 kali 230.000 sama dengan
Ya, 1/2 kali 230.000 itu sama dengan 230.000 dibagi 2. Maka hasil yang didapatkan adalah 115.000. Ya, ini untuk nomor berapa? Nomor 6 ini ya. Jawabannya D. Next. Jika seorang pedagang menjual produknya seharga 53.000 dan mendapatkan untung sebesar 10.000, maka harga beli produk tersebut adalah, ingat, kalau misalkan keadaannya itu untung, berarti harga beli itu sama dengan harga jual dikurangi untung. Oke, kita ingin mencari harga beli. Harga jualnya berapa? 53.000. Untungnya itu 10.000. Nah, berarti harga belinya adalah 53.000 dikurangi 10.000 sama dengan 43.000. Ini masih gampang. 13% dari 5.000 adalah, nah, ingat kalau persen itu artinya per 100, berarti 13% artinya 13/100 dikali 5.000. Ini susah untuk disederhanakan, ini udah paling sederhana. Paling gampang kita bagi dulu. 5.000 dibagi 100. Kita coret nolnya 2, tinggal 50. Berarti 13 dikali 50. Berapa? 13 dikali 50 sama dengan 650. Jawabannya adalah D. Next. Jika suatu barang memiliki bruto 100 kg, ini udah masuk aritmetika sosial ya, dan tara 2 kg, maka neto barang tersebut adalah, nah, bruto ya, itu sama dengan neto tambah tara. Bruto itu dia adalah berat kotor, neto itu berat bersih, tara itu adalah bungkusnya, kemasannya. Berarti kalau misalkan barang memiliki bruto 100 kg dan tara 2 kg, berat kotor, kemasannya 2 kg, maka berat bersihnya itu adalah neto, berarti ya neto sama dengan bruto kurangi tara. Atau gini deh segitiganya. Bruto neto tara. Kalau kita ingin mencari, misalkan mencari neto ya, ini kalau dari atas ke bawah berarti kurangin, kalau kiri ke kanan itu jumlah. Misalkan kita ingin mencari neto, berarti tinggal bruto bawahnya tara, berarti bruto kurang tara. Kalau kita ingin mencari bruto, berarti tinggal neto sama tara, ini kiri kanan, berarti tambah. Kalau kita ingin mencari tara, berarti yang belum yang sisanya itu yang ditutup, yang nggak ditutupin bruto sama neto. Bruto di atas, berarti bruto dikurangi neto sama dengan brutonya 100. Ini pastikan dulu ya satuannya sama. Nah, di sini udah sama ya, sama-sama kilogram, kurangi tara 2 sama dengan 98. Oke, next. Tristan membeli sepeda seharga 750.000, lalu menjual sepedanya kepada Aldo dengan harga 915.000.
berapakah persentase keuntungan Tristan. Nah, sebelum kita mencari persentase keuntungan, kita cari dulu nih berapakah besar keuntungan dari Tristan. Jadi besar keuntungan ini sama dengan harga jual, yang namanya untung berarti lebih besar harga jual dong ya. Berarti harga jual dikurangi harga beli. Oke, kita tulis harga jualnya berapa? 915.000. Harga belinya 750.000. Nah, berarti besar keuntungan dari penjualan sepeda Tristan adalah 915.000 dikurangi 750.000. Besar keuntungannya itu 165.000. Ini besar keuntungannya. Yang kita cari adalah persentase keuntungan. Persentase keuntungan itu sama dengan besar keuntungan ya, bisa tulis BK ya, besar keuntungan BK dibagi harga beli. Jadi mau itu persentase kerugian, persentase keuntungan, itu yang kita pakai itu harga beli dan harga beli. Ya, kita tidak memakai harga jual. Tergantung, kalau misalkan untung berarti hitung besar keuntungannya. Kalau misalkan rugi berarti hitung besar kerugiannya. Sama dengan kali 100%. Oke. Ini sama dengan besar keuntungannya 165.000 dibagi 750.000 ya, dikali 100%. Oke, sama dengan 22%. Next, jika suatu barang memiliki bruto 30 kg dan tara 2%, maka netonya adalah, cek ya, tadi neto itu bruto dikurangi tara. Oke, neto sama dengan bruto dikurangi tara. Brutonya kita masukin 30 kilo, taranya 2% dari 30 kilo. Jadi 2% itu 2/100 kali 30 kilo. 2 kali 30 60 ya, 60 bagi 100 itu sama dengan 0,6. Jadi taranya itu 0,6 kilo. Sama dengan 29,4. Next. Ya, lanjutnya nomor selanjutnya. Dengan harga penjualan Rp3.575.000, seorang pedagang handphone mendapatkan persentase keuntungan sebesar 10%. Harga pembelian handphone tersebut adalah, kita di sini kita harus mencari harga pembelian suatu barang ya, dan informasi yang kita punya adalah harga penjualannya dan persentase keuntungannya. Maka harga beli itu sama dengan 100 dibagi 100 plus persentase untung ya, untung
dikali harga jual. Sama dengan 100 per 100 tambah, di sini persentase keuntungan 10, berarti 100 tambah 10. 110 dikali harga jualnya 3.505.000 rupiah, sama dengan, ya, ketemulah hasilnya 3.250.000 rupiah. Ini cara pertamanya, ya. Jadi kan harus paham nih rumus ini, ya, ada di buku modul kalian juga. Atau ada cara yang lebih mudah, sama konsepnya, ya, kita memakai ini jendela itu. Kita buat persegi, kita bagi jadi 4 bagian. Sebelah kiri ini persentase, sebelah kanan ini harga. Oke. Jadi gini, untuk harga beli dia persentasenya selalu 100%, baik itu untung ataupun rugi. Kalau untung berarti ditambahin sebesar berapa keuntungannya, kalau rugi berarti dikurangin. Di sini yang diketahui itu keuntungan 10%, berarti 100 tambah 10, 110. Nah, berapa harganya? 3.575.000. Kita yang mencari harga beli. Jadi harga beli itu udah pasti dia 100%. X, ya. Berapa kan dengan tahu nih X, kita di sini notasinya. Lalu, ya, sama kali silang. 110 kali X sama dengan 110X, ya, sama dengan 100 kali ini. Kali 3.575.000 rupiah. Oke. Berarti X sama dengan, kalau terus kita bagi 110, maka X sama dengan 100 dibagi 110. Nah, perhatikan, bentuknya sama. Ini 100 dibagi 110 dikali dulu. Kok ini sama, dikali dulu baru dibagi. Pastinya hasilnya akan sama juga. 3.250.000 rupiah. Kita serah, ya, mau pakai cara yang pertama dan kedua terserah. Yang penting konsepnya bisa dipahami. Next. Tentukan nilai dari operasi perkalian berikut. Ini susah-susah gampang, ya. Kalau misalkan manual itu agak sulit. 22 dikaliin, terus di 22 kali 45, yang bawahnya 30 kali 77. Ya, lebih mudah disederhanakan dulu. Jadi kalau disederhanakan atas sama bawah kita bandingin, ya. Di sini 22, 30 agak susah ngubunginnya, mendingan 22 sama 77 kita bagi dengan 11. 2, 7. Oke. 45 sama 30 kita bagi dengan 15. 45 bagi 15 dapat 3. 30 bagi 15 dapat 2. Sehingga 22 per 30 dikali 45 per 77 sama dengan 2 per 2 dikali 3 per 7. 2 per 2 itu sama dengan 1. 1 kali 3 per 7, ya 3 per 7 juga. Hasilnya B. Ini tadi ini, ya, harus ada triknya gitu. Next. Theo menabung uang di bank sebesar 1 juta rupiah dengan bunga 5% per tahun. Berapa jumlah uang Theo setelah menabung selama 6 bulan? Oke. Jumlah uang Theo setelah menabung selama 6 bulan itu sama dengan modal ininya, tabungan awal 1 juta rupiah dikali lamanya menabung. Ingat, ini bunganya 5% per tahun, ya, berarti dikali lamanya menabung 6 dibagi 1 tahun ada 12 bulan kali bunganya 5%. Oke. Nah, ini sama dengan ini bisa kita sederhanakan jadi 1 per 2 kali 5%. Ya, setengah dari 1 juta itu 500.000. 500.000 dikali 5%. 5% itu 5 per 100, ya.
berarti hasilnya 25.000. Ini adalah besar bunganya, besar bunga. Berarti kalau jumlah uang Theo setelah menabung itu tabungan awal 1 juta ditambah besar bunga 25.000 sama dengan 1.025.000. Oke, nomor selanjutnya, harga beli satu lusin pulpen adalah Rp24.000. Seorang pedagang menjual kembali pulpen tersebut dengan harga 2.500 per buah. Total keuntungan dari penjualan satu lusin pulpen tersebut adalah, sini ada dua cara ya. Cara pertama, kita cek dulu harga satu pulpennya berapa. Satu lusin itu 12 buah ya, berarti 24.000 dibagi 12 sama dengan 2.000. Nah, berarti per buah satu pulpen harganya 2.000, dijual 2.500, berarti keuntungannya itu 500. Ya, untung sama dengan 12 dikali 500. Dari mana 12? Karena kan yang ditanya penjualan satu lusin, berarti dari 12 pulpen. Kalau satu pulpen dapat untung 500, 12 pulpen dapat berapa gitu. Nah, sama dengan 6.000. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, berarti 24.000 ini harga beli. Rp24.000. Nah, berarti kita tinggal mencari harga jual. Harga jualnya bukan 2.500. Ya, karena di sini yang kita cantumkan harga belinya ini satu lusin. Berarti yang kita cantumkan juga harga jual satu lusin. Berarti 12 dikali 2.500 rupiah. Berapa? 12 dikali 2.500 itu sama dengan 30.000. Berarti keuntungannya itu, ingat ya, untung itu harga jual dikurangi harga beli. Untung sama dengan harga jual HJ kurangi harga beli HB dengan 30.000 kurangi 24.000 sama dengan 6.000. Sama jawabannya. Mau cara pertama, cara kedua sama jawabannya. Bebas. Oke, sekarang kita masuk ke bagian esai. Ya, kerjakan soal berikut cara pengerjaannya atau lampirkan cara pengerjaannya di Google Classroom. Soal yang pertama, uang adik berbanding uang kakak adalah 5:7. Jika selisih uang keduanya 20.000, maka berapakah jumlah uang adik dan kakak? Nah, di sini akan Mister jelaskan dua cara ya. Cara pertama, anggaplah ya adik sama kakak ini dikasih amplop. Ya, setiap amplop jumlah uangnya sama. Adik punya 5 amplop, kakak punya 7 amplop. Nah, karena ada perbandingan jumlah amplop yang diterima, ya, berarti kan si amplop kakak ini dua lebih banyak dibandingkan amplop si adik. Akhirnya ketika dibuka yang 2 amplop tadi, ya 2 itu udah dapat dari 7 kurang 5. Ternyata isinya itu 20.000. Nah, 20.000 ini untuk 2 amplop. Berarti satu amplopnya itu berisi uang 10.000. Ya. Jadi 20.000 bagi 7 kurang 5 bagi 2. Ini sama dengan 10.000. Nah, berapakah jumlah uang kakak dan adik? Nah, berarti kalau jumlah berarti amplop si adik ditambahin amplop si kakak. Adik punya amplop 5, kakak punya amplop 7. Berarti kalau dijumlahin amplopnya ada 12. Sama dengan 120.000. Untuk cara pertama.
Ya, cara yang kedua, misal kita gambar lagi persegi. Ini untuk perbandingan, ini untuk rupiah. Ya. Selisih, berarti perbandingannya dikurangin juga, yang besar kurangin kecil. 7 kurang 5, 2. Isinya uangnya 20.000. Yang dicari jumlah. Kalau jumlah berarti tambahin, perbandingannya 5 tambah 7, 12. Ini X. Tinggal kali silang, 2 kali X, 2X sama dengan 12 kali 20.000. Kedua ruas kita bagi 2, maka X, ya 2X bagi 2X, 12 bagi 2. Nah, ini juga hasilnya kan 120.000. Oke, jadi mau cara pertama, cara kedua silahkan ya. Cara kedua ini lebih umum ya, bisa dipakai di berbagai soal. Nah, paling kok kenapa bisa kayak gini, itu jelaskan di cara yang pertama ya. Bisa di ini lagi, coba dicek lagi. Next, sebuah toko menjual sepasang sepatu olahraga dengan harga Rp715.000 dan mendapatkan persentase keuntungan sebesar 10%. Berapakah harga pembelian sepasang sepatu tersebut? Oke, saya akan jelaskan dengan cara ini aja, cara yang persegi itu. Atau mungkin kalau lebih enaknya ditulis dulu informasinya ya. Dari nomor 1 juga harus ditulis. Ya, diketahui harga jualnya. Harga jualnya sama dengan 715.000 ya. Persentase keuntungan 10%. Ditanya harga beli ya, singkatnya. Pokoknya kalau misalkan esai tulis caranya sih, tulis gitu ya. Kita karena ini berhubung waktunya ya, jadi misalkan jelas caranya aja langsung. Nah, jawab kayak gini. Bikin persegi dulu. Sebelah kiri perbandingan atau persen, sebelah kanan harganya. Oke, ingat ya, tadi yang berlaku yang tadi juga. Harga beli itu selalu 100%. Di sini dapat untung, berarti tambah 100 tambah 10%. Jadi 110. Ini 110% itu harganya 715.000. Yang kita cari harga beli atau 100. X kali silang. Kita langsung aja ya. X sama dengan 100 dikali 715.000 ya, dibagi 110. Oke. 100 dikali 715.000. Oke. Sama dengan 71 juta rupiah dibagi 110. Sama dengan 650.000 rupiah. Gitu. Ya, misalnya menjelaskan caranya, nanti kalau misalkan esai ditulis cara pengerjaannya, silakan untuk ditulis lebih lengkap, diketahui, tanya biar terbiasa. Oke. Next. Pak Indro menjual handphone dengan harga Rp960.000 dengan kerugian sebesar 20%. Harga pembelian handphone Pak Indro adalah, nah, langsung aja diketahui harga jualnya, persentase kerugiannya 20%. Ditanya harga beli, jawab. Nah, kayak gini. Bikin persegi lagi. Ini persen, ini harga. Nah, kerugian 20%, berarti bukan 100 tambah 20, tapi dikurangin 100 kurang 20, 80. Sininya 960.000 rupiah. Yang kita cari harga beli. Harga beli selalu 100 ya. X. Oke, kali silang 80 kali X 80X. X sama dengan, langsung aja ya. X sama dengan ini kaliin 100 kali 960.000 dibagi 80. Ya. 100 dikali 960.000 itu sama dengan 96 juta dibagi 80. Ya, ketemulah hasil
Rp1.200.000. Oke, jadi harga pembelian handphone Pi Intro adalah Rp1.200.000. Nah, selanjutnya harga 5 meter kain adalah 35.000, maka harga 18 meter kain adalah, berarti kita cari dulu nih harga sama ini, diketahui 5 meter kain sama dengan 35.000. Ditanya harga 18 meter kain, jawab. Pertama kita cari dulu berapa harga 1 meter kain. Ya, harga 1 meter kain itu sama dengan 1 meter kain sama dengan 35.000 dibagi 5. Dapatlah Rp7.000. Ini harga per meter. Yang kita cari harga 18 meter, berarti tinggal kalikan aja. Ya, 18 dikali 7.000. Maka harga 18 meter kain ya, yang 1 meternya harganya 7.000 itu adalah Rp126.000. Next. Harga pembelian sebuah donat Rp3.000. Donat tersebut akan dijual kembali dengan persentase keuntungan 15%. Harga penjualan 100 buah donat adalah, oke, jadi diketahui harga beli Rp3.000, persentase keuntungan 15%. Ditanya harga penjualan 100 buah donat. Ya. Jadi yang pertama yang kita cari adalah besar untung. Sini jawab. Nah, besar untung sama dengan 15% kali 3.000. Jadi 15 per 100 kali 3.000. Oke, kita mencari 15 dikali 3.000 terus dibagi 100. Ya. Nah, hasilnya adalah 450 perak. Ini adalah besar untungnya. Ya, artinya harga jualnya itu sama dengan harga beli tambah besar untung. Oke, harga belinya di sini 3.000. Besar untungnya 450 perak. Maka 3.450. Ini untuk per buah. Yang ditanya adalah harga penjualan 100 buah donat. Maka harga penjualan 100 buah donat adalah 100 dikali 3.450. Ya, sama dengan 345.000 rupiah. Maka harganya adalah 345.000 rupiah. Oke, sudah selesai ya pembahasannya untuk pilihan ganda dan esai. Silakan ya secondary one, jika ada yang ingin tanyakan boleh tanya ditulis di kolom komentar ya. Oke, sekian dan terima kasih.